Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari Dua akan menjelaskan materi mengenai aliran pendidikan filsafat. Nah, di sini kami akan membahas tiga materi atau tiga pembahasan. Yang pertama, aliran religius konservatif. Yang kedua, aliran religius nasional. Dan yang ketiga, aliran pragmatis. Saya sendiri akan menjelaskan yang pertama itu aliran religius konservatif. Ada tiga poin yang saya akan jelaskan. Yang pertama itu pengertian aliran religius konservatif itu sendiri. Yang kedua, tokoh siapa saja tokoh-tokoh aliran konservatif. Dan yang ketiga, pemikiran tokoh-tokoh tersebut. Langsung saja kita masuk kepada pengertian dari aliran konservatif. Jadi di sini aliran konservatif ialah aliran yang bergumul tentang persoalan pendidikan, di mana aliran tersebut mengarah kepada murni atau condong kepada murni keagamaan. Dan aliran konservatif atau disebut aliran religius konservatif ialah aliran di mana mengarah kepada konsep hierarki nilai yang sesuai dengan mereka, dengan keutamaan ilmu mereka sendiri. Itu yang maksud. Aliran religius konservatif ialah pandangan keagamaan yang berpegang teguh kepada konsep-konsep praktik teks suci atau perbuatan pada praktik keagamaan dulu. Itu yang dimaksud dengan aliran konservatif, religius konservatif. Nah, yang kedua pembahasannya yang kedua dari tokoh pemikiran, siapa saja tokoh dari aliran religius konservatif. Di sini yang saya ketahui ada 6. Yang pertama itu Al-Ghazali, Al-Nasrin Al-Tusi, yang ketiga Ibnu Jabar, yang keempat Al-Tusam, yang kelima Al-Kasibi, dan yang keenam terakhir Ibnu Khaldun. Selanjutnya saya akan membacakan satu biografi dari Al-Ghazali. Al-Ghazali lahir pada pertengahan ke-5 Hijriah atau bertepatan dengan 450 Masehi di Tus. Semasa kecilnya Al-Ghazali itu mendapat berbagai macam ilmu pengetahuan, di mana dari hingga dia kecil sampai besar berbagai macam ilmu pengetahuan yang dia dapatkan. Setelah berkembang di tempat tinggalnya, dia pergi mencari ilmu ke daerah-daerah lain seperti Jordan. Setelah itu dia pergi ke Naizaruddin. Di situ di Naizaruddin dia mendapatkan 4 ilmu pengetahuan yang saya ketahui adalah ilmu fikih, ilmu mantik, ilmu usul, dan terakhir ilmu kalam. Setelah pada tahun 478 Masehi, dia pergi keluar dari Naisabur dan pindah ke Muaskar. Di Muaskar dia menjadi kepala madrasah. Dan di situ dia dapat mengajar berbagai ilmu pengetahuannya. Itulah biografi dari Al-Ghazali. Masuk kepada pemikiran tokoh dari Al-Ghazali. Al-Ghazali ini mempunyai 2 pandangan ilmu. Yang pertama itu ilmu syariah dan ilmu khairul syariah. Ilmu syariah adalah ilmu yang berasal dari Nabi. Yang saya ketahui itu ada 4 ilmu. Yang pertama itu ilmu usul, ilmu furu', ilmu mukaddimah atau pengantar, dan terakhir ilmu pelengkap. Itu dari ilmu syariah. Yang kedua ilmu khairul syariah, di mana ilmu khairul syariah ini ilmu yang berpandangan kepada ulama ijtihad. Contohnya ilmu itu ada 2. Yang pertama itu ilmu terpuji dan ilmu tercela. Kalau yang diajarkan oleh Al-Ghazali, sebaiknya ilmu terpujilah yang akan diajarkan kepada masyarakat di sekitarnya. Jangan diajarkan yang kedua itu ilmu tercela, sebab ilmu tercela itu tidak baik untuk diajarkan kepada masyarakatnya. Itu sekian dari saya materi
Setelah saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu aliran religius rasional al-adili dan akademi. Aliran pemikiran pendidikan ini mengakui bahwa semua ilmu dan sastra itu yang tidak mengantarkan pemilihnya kepada kehidupan akhirat. Maka dari itu tidak pula ada makna dari situ, maka ilmu tersebut tidak ada sebagai bekal yang untuk akhirat nanti bagi sebenarnya. Kemudian ilmu itu sebagai penerang bagi si pemiliknya tadi kelak ada akhirat. Namun demikian ada beberapa perbedaan itu, yaitu pada saat pertama itu persoalan pendidikan. Persoalan pendidikan karena memiliki kecenderungan bersikap rasionalis dan filosofis. Kemudian selanjutnya tokoh dari aliran ini yaitu kelompok Al-Ikhwan, Al-Safar, Al-Farabi, Ibnu Sina. Ibnu Sina itu yang kita kenal sebagai ilmuwan kesehatan yang terkenal di dunia beragama Islam. Kemudian Ibnu Maskawi. Yang terakhir itu pemikiran dari tokoh aliran ini tidak jauh berbeda dengan kalangan kelompok teoritis, tradisionalis, tekstualis dan konservatif dalam hal relasi pendidikan. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya lanjutkan kepada saudara saya Fadli. Baik, saya akan melanjutkan materi program yang ketiga, yaitu aliran pragmatisme. Aliran pragmatisme adalah sebuah aliran yang menekankan kepada tujuan atau hasil dari usaha yang dilakukan. Dalam aliran pragmatisme, mereka tidak melihat bagaimana proses yang dilalui, bagaimana usaha yang dilakukan, tetapi mereka lebih berfokus kepada bagaimana hasil yang mereka dapatkan. Maka tak sedikit dari kalangan ilmuwan atau orang-orang beranggapan bahwa pragmatisme ini adalah aliran-aliran yang menghalalkan segala cara untuk meraih hasilnya. Karena kuncinya tadi, tujuan dari pragmatisme ini hanya melihat kepada apa hasil yang mereka dapatkan. Kalau hasilnya bagus, mereka akan memperjuangkan segala cara untuk mendapatkan hasil yang bagus tadi. Tapi kalau mereka tidak melakukan sesuatu untuk mendapatkan hasil tersebut, maka mereka dianggap gagal untuk mencapai hasil yang mereka inginkan. Maka tak sedikit juga yang menyatakan bahwa aliran pragmatisme adalah aliran yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Tetapi dalam agama Islam itu dibatasi bahwa aliran pragmatisme ini tidak semuanya menghalalkan semua cara, tetapi bagaimana aliran ini memotivasi manusia atau insan yang beragama Islam untuk mencapai tujuan-tujuan di dalam kehidupannya. Yang utama tujuannya adalah tentu meraih surga dan juga mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Contoh sederhananya, ketika seseorang bekerja, maka tujuan yang ingin didapatkannya adalah mendapatkan uang atau hasil. Dia bisa hidup dengan bahagia, dia bisa hidup dengan berkecukupan. Maka aliran pragmatis ini mengajarkan bahwa semua orang harus memiliki uang. Bagaimana seseorang memiliki uang? Mereka harus bekerja. Mereka bekerja itu karena apa? Karena adanya ilmu pengetahuan. Maka cara singkatnya, seseorang yang belajar ilmu pengetahuan tujuannya adalah untuk mendapatkan uang dan kehidupan yang bahagia. Sedangkan untuk tokoh dalam aliran pragmatisme ini adalah Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun merupakan salah satu tokoh yang pelopori atau yang masyhur di dalam aliran pragmatisme, yang mana beliau wafat pada tahun 808 Hijriah. Untuk ajaran-ajaran atau bagaimana pemikiran di dalam pragmatisme ini yang diajarkan oleh Ibnu Khaldun adalah, yang pertama tentu Ibnu Khaldun menekankan bahwa aliran pragmatisme ini berfokus kepada hasil atau tujuan. Tetapi Ibnu Khaldun juga merincikan bagaimana pembagian-pembagian di dalam pragmatisme ini. Salah satunya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan di dalam aliran pragmatisme itu Ibnu Khaldun berdasarkan tujuan fungsionalnya, beliau membagi menjadi dua ilmu. Yang pertama adalah intrinsik, yaitu bagaimana ilmu teologi, keagamaan, keyakinan di dalamnya dibahas. Yang mana tujuan dari ilmu teologi ini adalah ilmu orang nanti kepada surga Tuhan atau mendapatkan kehidupan di kehidupan kedua nanti, yaitu surga. Jadi tujuan kehidupan di dunia ini adalah untuk meraih surga. Itulah pragmatismenya. Yang kedua, Ibnu Khaldun mengatakan tujuan ilmu pengetahuan itu ekstrinsik fungsional, atau bagaimana pembangun. Ada unsur-unsur yang membangun bagaimana mereka menjalankan unsur-unsur instriksi yang sebelumnya tadi. Contohnya adalah bahasa Arab. Bahasa Arab di sini termasuk
akidah. Tanpa bahasa Arab, ilmu akidah, ilmu syariat, ilmu akhlak, ilmu lain-lainnya itu tidak akan bisa dipahami, dan juga termasuk Al-Quran dan hadis. Maka dari itu ilmu bahasa Arab di sini dimasukkan ke dalam unsur ekstrinsik atau unsur yang membangun, yang menopang, yang membantu suatu ilmu dalam menjalankannya. Kemudian contoh yang kedua adalah ilmu akidah. Ilmu akidah ini juga ada unsur-unsur pembangunnya, yaitu bagaimana kita mengkomunikasikannya, meyakininya agar keyakinan kita itu bisa mantap dan bisa diterima oleh Tuhan dan kita bisa masuk dalam surga Tuhan. Kemudian Ibnu Khaldun lagi juga berdasarkan sumbernya ilmu pengetahuan itu kepada dua. Yang pertama akliyah, yang kedua nakliyah. Kalau akliyah itu pada dasarnya semua manusia itu dilahirkan memiliki akal, karena manusia itu adalah al-hayawan natik, makhluk yang berpikir. Maka Ibnu Khaldun menegaskan di sini bahwa hakikatnya manusia dilahirkan ke dunia itu untuk berpikir dan memiliki ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia, maka unsur kemanusiaannya itu diragukan, karena manusia itu hakikatnya untuk berpikir. Itu yang pertama, akliyah tadi. Unsur yang pertama adalah akliyah, manusia harus berpikir, mendapatkan ilmu pengetahuan yang muaranya nanti mereka bisa bekerja, mendapatkan uang, hidup bahagia, dan bisa masuk ke surga. Kemudian yang kedua pembagiannya adalah nakliyah. Nakliyah ini adalah sebuah pengetahuan yang berdasarkan kepada Al-Quran yang pertama, dan yang kedua berdasarkan kepada nas hadis. Ketika Al-Quran dan hadis ini sudah dipegang oleh manusia sebagai dasar dalam mempertimbangkan segala hal, maka apapun langkah yang diambil, insya Allah itu adalah langkah yang benar. Karena pada dasarnya semua ilmu di dalam ilmu Islam maupun manusia memikirkannya itu tak terlepas dari akliyah, berpikir. Yang kedua adalah nakliyah. Nah, itulah materi yang ketiga mengenai pragmatisme. Intinya pragmatisme itu berfokus kepada tujuan atau hasil, tetapi di dalam Islam ditegaskan juga usaha yang dilakukan juga harus dengan usaha yang halal atau thayyiban, tidak boleh dengan usaha yang maksiat. Ketika usaha yang dilakukannya itu berbentuk maksiat, maka hasilnya adalah maksiat. Tetapi usaha yang dilakukan di awal usaha yang baik, maka hasilnya akan baik. Maka dari itu Islam mengajarkan kita untuk berfokus pada apa tujuan kita, apa hakikat kita sebagai manusia dilahirkan ke bumi ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya berikan kepada bicara pertama. Baiklah, mungkin sekian dari penampilan kelompok 2. Lebih kurang kami mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian dari Ibu. Sekian dari saya tutup dengan beliau adalah mungkin sekian dari penjelasan materi dari kelompok 2. Kalau ada kata yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.